Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Rahayu. Terima kasih masih hadir di kelas meditasi elemen api. Suasana malam ini agak sedikit gerimis ya di tempat saya. Baru saja mulai, mungkin sekitar 10 menit yang lalu ya. Hanya beberapa saat sebelum jam 9 malam. Baik. Di antara Bapak Ibu sekalian tentu saja banyak yang sudah mengenal pelajaran Buddhism cukup mendalam. Ya. Mungkin selama ini di dalam penjelasan-penjelasan mengenai Buddhism, ya, itu jarang sekali disinggung ya mengenai energi. Ya. Energi ini bahkan disinggungnya itu lebih banyak ya pada modern science atau pada beberapa meditasi Hindu ya, atau beberapa kepercayaan Barat ya. Tetapi di dalam Buddhisme sendiri sebetulnya ada penjelasan mengenai energi ini ya. Dan penjelasannya itu sangat spesifik sebetulnya ya. Cuma karena memang kita ini jarang dibahas hanya bagi praktisi-praktisi tertentu ya, maka ini baru dibuka. Jadi bagi beberapa pembelajar Buddhism yang mungkin selama ini bertanya-tanya kenapa kok saya lebih membahas mengenai energi di dalam latihan meditasi elemen api ya, mungkin akan saya berikan sedikit gambaran. Ultimate reality atau kebenaran tertinggi dari setiap unsur jasmani maupun mental. Kalau yang jasmani itu adalah bersifat materi, ya, itu biasa diurai 4 kelompok ya, yaitu unsur udara, unsur tanah, unsur air, unsur api. Ya. Kemudian ada satu lagi namanya ruang. Ya. Ruang ini sedang dibahas, memang ini adalah elemen kelima. Ini hanya bahas pada level pemahaman tertentu. Ya. Ruang. Tetapi pada level pembelajaran dasar di dalam Buddhism, ya, itu hanya dikenalkan 4 macam unsur saja pembentuk jasmani, yaitu unsur udara, unsur api. Tapi sebetulnya ada unsur yang kelima yang disebut sebagai ruang. Jika tidak ada ruang, maka segala macam unsur itu tidak memiliki wadah. Selain elemen ruang, juga ada satu elemen lagi yang disebut sebagai waktu, ya, kala atau waktu. Waktu ini adalah unsur tersendiri, ya, elemen tersendiri, di luar daripada unsur-unsur yang lain. Pun juga unsur-unsur mental, ya, kalau di dalam Buddhism ya, manusia kita ataupun apa ya misalnya, atau bentuk kehidupan apapun ya, itu terdiri dari yang selama ini penjelasannya terdiri dari 4 macam unsur ya, yang bersifat padat, yang bersifat padat dan lunak, yang bersifat cair ya, yang bersifat menguap ya, atau udara, atau dia yang bersifat gerak ya, atau dia yang bersifat dingin ya, api. Tetapi ada unsur ruang. Nah, kemudian mental itu sendiri adalah energi. Mental itu sendiri adalah energi. Apapun arus mentalnya itu adalah energi. Tetapi melalui modern science, ya, kita juga mempelajari bahwa
tiap unsur-unsur jasmani itu jika diurai ya, dalam satuan yang terkecil, ya, kita mengenal selama ini di dalam pelajaran sekolah itu ada atom, proton, neutron. Ya. Tetapi jika diurai lebih kecil lagi, maka itu juga akan menjadi sebuah energi. Energi yang terus berubah, energi yang terus mengalir. Ya. Jadi sebetulnya unsur pembentuk fisik, materi, dan unsur pembentuk mental pada dasarnya adalah sama, yaitu energi. Energi ini berkumpul, berkelompok, ya, ada ikatan, ya, yang mengikat itu juga ada. Jika waktunya longgar cocok, saya akan uraikan. Itu saling mengikat ya antara unsur-unsur, antara energi ini, kemudian menjadi unsur-unsur, ya, kemudian diikat kembali, dan kemudian menjadi kehidupan. Ya. Tetapi esensi dasarnya itu adalah energi. Nah, oleh karenanya, ketika di dalam Buddhism menguraikan bahwa sebetulnya di dalam diri kita itu adalah tanpa aku, tanpa inti, ya, itu sebetulnya sudah benar, ya. sudah benar, sangat benar bahkan. Ketika orang Barat belum mengenal mengenai konsep tanpa inti, ilmu pengetahuan Barat belum mengenal tentang konsep tanpa inti, ketika agama-agama di Barat itu masih melihat bumi ini sebagai sesuatu yang datar, ya, saat itu Buddha sudah melihat bumi itu adalah bulat. Dan Buddha sudah mengatakan bahwa inti dari segala sesuatu itu adalah tanpa inti. Ya, jadi jika dihitung itu adalah energi yang terus bergerak. Nah, ini hal-hal dasar yang ingin saya sampaikan. Ya. Penjelasannya tentu saja sangat panjang, butuh waktu, ya, butuh pemikiran juga. Ya. Ini sesuatu yang sebetulnya cukup berat. Ya. Tetapi mudah-mudahan nanti suatu waktu akan ada waktunya bagi saya untuk membuatnya menjadi lebih mudah untuk kita. Intinya Bapak dan Ibu, kalau misalnya radiasi handphone itu bisa mempengaruhi tubuh kita, radiasi dari microwave itu bisa mempengaruhi tubuh kita, radiasi dari pemancar ya, telekomunikasi itu bisa mempengaruhi tubuh kita, radiasi dari tiang tegangan tinggi atau sutet itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Atau jika misalnya di dalam tanah itu terdapat banyak sekali unsur logam, ya, terutama adalah logam emas dan logam besi, ya, atau tembaga. Biasanya di situ akan terjadi banyak petir yang sangat besar. Biasanya itu juga karena unsur logam itu bersifat bagaimanapun juga adalah bersifat elektromagnetis, ya, itu akan mempengaruhi tubuh kita. Dan satu lagi bahwa salah satu penyebab keseimbangan atau ketidakseimbangan daripada tubuh kita juga dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Semakin lemah suatu area daya gravitasi buminya, ya, maka itu juga akan pengaruh pada tubuh kita. Oleh karenanya Buddha mengatakan tinggallah di tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai itu ya macam-macam, mulai dari kulturnya, mulai dari budayanya, mulai dari apakah dekat dengan sumber kehidupan dan lain sebagainya. Ya, termasuk salah satunya adalah tentang medan energi. Ya, kalau misalnya di China, di Jungwo itu ada pelajaran mengenai feng shui. Feng shui. Sebetulnya feng shui itu adalah suatu pelajaran ya tentang medan energi ini, ya, salah satunya medan energi bumi. Tetapi belakangan malah muatannya menjadi mistik, ya, menjadi mistik. Padahal sebetulnya ini adalah suatu ilmu yang logis sebetulnya, ya, mengenai medan energi, mengenai sirkulasi udara, mengenai kelembaban, mengenai alam pada intinya. Ya. Jadi beberapa komposisi
komposisi air, berapa komposisi tanah, berapa komposisi tumbuhan, berapa komposisi dan sebagainya. Itu sebetulnya yang dipelajari di dalam fungsi. Sehingga tempat ini layak untuk ditinggali, tempat ini tidak layak untuk ditinggali, atau tempat ini ditinggali oleh apa, ya, diperuntukkan untuk apa, peternakan atau untuk manusia, untuk itu berbeda-beda sebetulnya. Itu yang pada zaman dulu dipelajari dalam fungsi. Tetapi belakangan muatannya menjadi mistik, ya. Akhirnya terjadi pembelokan-pembelokan dan lain sebagainya karena orang biasanya ya, itu memang penghidupannya seperti itu. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hakikatnya ultimate reality dari tubuh kita dan juga pikiran kita adalah maka kita perlu untuk mempelajari mengenai energi ini. Kita perlu untuk tahu mengenai energi ini. Kita perlu untuk mengkondisikan bagaimana energi ini berdaya guna, ya, menjadi positif. Sekitar 2000 tahun yang lalu, ya, ada seorang biksu, ya, bernama Bodhidharma, ya, itu adalah seorang pangeran dari daerah Bangladesh, ya, saat ini itu mengembara ke Tiongkok, ya, ke Cina untuk mengenalkan Buddhism. Nah, untuk menunjukkan bagaimana kekuatan daripada energi pikiran, ya, bahwa pikiran itu sebetulnya adalah energi, beliau kemudian duduk bermeditasi selama 9 tahun menghadap ke dinding batu, ya, di dalam sebuah gua. Nah, dalam waktu beberapa tahun itu, ya, itu dinding batunya terpahat wajah dan tubuh beliau. Jadi kekuatan energinya itu memancar sampai kemudian memahat di dinding batu itu. Persis mukanya seperti itu. Ukuran tubuhnya dan lain sebagainya itu bentuknya seperti itu. Sampai hari ini bisa kita tengok, ya, di Cina, di daerah Shaolin, ya, karena Bodhidharma adalah pendiri dari Shaolin. Ya. Jadi sampai hari ini pun, ya, di Myanmar itu orang bermeditasi itu hadapnya ke dinding sampai dengan hari ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu bukan karena supaya kalau ngantuk terus langsung tahu kepala kejedot, ya, terus sadar bahwa diri sedang ngantuk, itu bukan demikian. Tujuannya adalah beberapa meditator, ini kan meditator yang long term, ya, jangka panjang. Jadi karena meditasi adalah bagian dari kehidupan sehari-harinya, kadang-kadang yang dianggap biasa itu diabaikan. Yang dianggap biasa itu diabaikan. Dan dia tidak akan menyadari dengan cepat tentang lamunan-lamunan dan pengembaraan pikiran. Nah, untuk bisa menyadari dengan cepat, ya, dia harus menghadap ke dinding. Jadi beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan bahwa gelombang pikiran manusia itu yang pendek, ya, yang pendek itu radiusnya kurang lebih sekitar 80 sampai 120 meter, ya. Yang pendek, ya. Yang panjang itu bisa mencapai beberapa kilometer. Saya pernah menyampaikan beberapa bulan lalu, kayaknya juga direkam di dalam video yang di YouTube, ya, tapi saya lupa dari berapa, bahwa gelombang radius daripada gelombang elektromagnetik dari pikiran kita itu memang memancar keluar. Dan jika karena ini adalah gelombang radio, ya, ketika menghantam suatu benda, maka itu juga akan kembali sekian persen. Ya, tidak semuanya, tapi sekian persen akan kembali. Oleh karenanya, ketika seorang meditator mungkin melamun atau pikirannya mengembara, dia menghadap ke dinding, baru beberapa detik pikirannya mengembara, tidak terlalu lama, ya, tidak sampai bermenit-menit, tidak sampai berjam-jam, dia sudah langsung sadar.
bahwa pikirannya mengembara dan kemudian dia tidak langsung bisa menangani lamunan itu. Ini memang masih digunakan di Myanmar hingga hari ini. Tetapi bukan ini yang ingin saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah bahwa ada banyak sekali medan energi di sekitar kita. Ya. Medan energi itu kita dapatkan dari, terutamanya sekarang adalah banyaknya perangkat elektronik di sekitar kita. Musik juga menghasilkan medan energi tertentu. Ya, musik itu berpengaruh medan energinya di tubuh kita. Irama daripada musik itu sangat mempengaruhi mood seseorang. Ya. Nah, oleh karenanya ketika memilih musik kita juga harus selektif ya. Bapak Ibu, kita harus bisa menghasilkan energi yang menetralkan medan energi merusak yang ada di sekitar kita. Ya. Kita harus bisa menghasilkan. Karena tujuan daripada berlatih meditasi elemen api itu yang pertama adalah menghasilkan energi memang. Panas adalah salah satu bentuk energi. Ya. Energi ini dimanfaatkan ya, untuk recovery tubuh kita dan pikiran kita. Ya. Tetapi ada energi yang lain juga yang harus kita hasilkan selain daripada panas ya. Dan radiasi dan ini harus memancar ya. Sehingga ini bisa digunakan untuk menetralkan berbagai macam energi yang negatif yang ada di sekitar kita. Karena mungkin ya, ini mungkin saja Anda tinggal tidak jauh dari menara, mungkin jaraknya hanya beberapa puluh meter. Ini tentu saja membahayakan kesehatan. Baik, sudah waktunya kita bermeditasi. Kita hari ini bermeditasi elemen api dengan metode pokok. Bapak Ibu, silakan duduk yang nyaman. Tenangkan tubuh dan pikiran. Arahkan pandangan ke bawah. Pikiran diam bersama dengan kesadaran tubuh. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Sekarang, lakukan body scanning. Saya tidak akan memandu. Anda lakukan body scanning
perlahan dengan penuh kesadaran, mulai dari kulit-kulit kepala sampai ke pinggul dan kaki. Dengan mata tetap terbuka, lakukan body scanning, pindahkan kesadaran perlahan dari titik ke titik, kemudian kendorkan setiap bagian, dan tersenyumlah. Sekarang, pejamkan matanya perlahan, rasakan sentuhan pada kedua kelopak mata,
Tenangkan bola matanya. Dan lakukan body scanning kembali. Pastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik. Lakukan dengan penuh kesadaran. Pikiran diam di setiap objek. Pendapkan pikiran dalam kesadaran tubuh perlahan tanpa kata-kata. Pastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam.
Sekarang, mari kita berbicara dengan diri sendiri dengan kata-kata yang baik. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup 10 tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Penuh kesadaran terhadap tubuh. Rasakan semua titik sentuh yang ada di tubuh. Baik, sekarang rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan postur duduknya. Kita akan putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduknya, duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduk, 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 duduk. Terus demikian dari kiri ke kanan.
diputar dengan penuh kesadaran. Rasakan setiap objek berdenyut sesuai dengan nadi dan adanya energi yang berpindah dari titik ke titik. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Rasakan titik sentuh di seluruh tubuh bersamaan. Ketika hawa panas sudah mulai muncul di tubuh,
Diamkan pikiran tanpa kata-kata, hanya rasakan seluruh tubuh, pastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik. Biarkan tubuh menyerap hawa panas ini untuk dirinya sendiri. Dan tersenyumlah. Baik, sekarang rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan postur duduknya serta dengan seluruh titik sentuh. Kita akan putar konsentrasi dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kanan, sentuh, sentuh, sentuh,
sentuh, rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Terus demikian dari kanan ke kiri. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan, terutama adalah seluruh titik di seluruh tubuh. Rasakan hawa hangat yang sudah mulai timbul. Diamkan pikiran bersama dengan kesadaran tubuh ini. Diam tanpa kata-kata. Dan biarkan energi panas ini terserap sepenuhnya ke dalam tubuh. Jika ada bagian tertentu dari tubuh yang mengalami sakit, kendorkan bagian itu sebanyak mungkin. Dan rasakan hawa panas terserap ke sana.
Sekarang rasakan kembali seluruh tubuhnya bersamaan. Rasakan udara di sekitar tubuh. Rasakan kelopak matanya. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Bapak Ibu, sejauh apa pelajaran mengenai meditasi elemen api ini? Maka jawabannya adalah meditasi elemen api ini pelajarannya seseorang kepada pengetahuan mengenai moksa. Tetapi untuk sampai kepada pelajaran mengenai moksa, ya, itu ada banyak tahap yang harus ya, oleh praktisi, ya, bersamaan dengan peningkatan konsentrasi dan pengalaman latihan, ya. Metode elemen api monoton sebetulnya, ya, monoton, yaitu adalah kemudian ditambah dengan metode dominan unsur-unsur tertentu, dan ada peran ya, menuju vipassana, di mana objek nafas perut itu ditambahkan. Tetapi di dalam khusus spesifik mengenai elemen apinya, ya, penambahan udara pada konsentrasi itu hanya untuk meningkatkan tingkat panasnya saja sebetulnya. Jadi panasnya itu dinaikkan suhunya. Dari yang tadinya mungkin hanya terasa seperti panas demam, ya, kemudian ini bisa lebih tinggi lagi, seperti seolah-olah kita berada di depan tungku, ya. Tungku bukan tungku masak ya, tetapi ini untuk apa namanya, untuk meleburkan biji-besi, ya, itu bisa rasanya seolah-olah di depan kita itu mungkin ada suatu panas terakumulasi bisa sampai ribuan derajat Celcius. Nah, menambahkan unsur udara ini tentu butuh latihan yang khusus, ya, butuh latihan yang khusus, sehingga panas yang dihasilkan itu bisa pas, ya. Tetapi jika latihan ini kemudian di-switch, ya, dialihkan menjadi latihan vipassana, terutama adalah menggunakan metode Mahasi, maka praktisi dengan sangat mudah, ya, akan menggunakan konsentrasinya pada penembusan-penembusan meditasi, ya, yang lebih tinggi sesuai dengan panduan di dalam meditasi vipassana. Oleh karenanya, apakah nafas itu ditambahkan untuk menaikkan suhu panas dari tubuhnya, ataupun akan digunakan untuk beralih kepada latihan vipassana, itu kemudian situasional. Kapan praktisi akan beralih ke vipassana atau akan
menajamkan konsentrasinya dan menambahkan panasnya itu situasional, tergantung daripada kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi bahwa energi yang kita bahas di awal, keseluruhan tubuh dan pikiran kita sikapnya adalah energi yang sama. Pada wawasan Vipassana, pelajaran ini ya, itu akan dikupas tuntas ya, sangat mendetail ya. Sehingga seseorang akan menemukan bahwa sejatinya dirinya adalah sesuatu yang terus mengalir. Energi itu adalah sesuatu yang bersifat kekal, ya, endless, ya, beginningless, tidak berawal dan tidak berakhir. Ya. Pengetahuan ini akan ditembus bukan hanya pada taraf intelektual, tetapi dengan pengalaman langsung, dialami dan diselami langsung. Sehingga pengetahuannya itu bukan pengetahuan intelektual. Orang yang menyelami langsung pengetahuan dengan orang yang mendapatkan pengetahuan dari penyampaian orang lain dan dia menerima karena logika, itu berbeda. Itu berbeda. Pemahamannya berbeda. Orang yang menyelami langsung itu mendetail. Dan detailnya itu dia paham karena ilmu itu adalah miliknya, bagian dari pengalaman hidupnya. Nah, tetapi saya tidak akan terlampau jauh ya membahas ini dalam pengetahuan mengenai tanpa inti ya, karena itu juga bukan domain saya, itu domain para biksu sangga ya. Walaupun saya memiliki sedikit pengetahuan mengenai itu ya, tetapi saya tidak akan mengulas itu terlampau jauh ya. Saya tidak akan melampaui batasan saya. Tetapi saya akan memberikan sedikit pengenalan saja ya. Siapa tahu itu mungkin akan ada gunanya. Ya. Nah, bahwasannya Bapak Ibu, ya, ini mungkin dari Bro Andri, Bro Edi, Bu Aning, dan semua orang yang tinggal di Belitung ya, bahwa Belitung ini mungkin sekitar 5.000 sampai 7.000 tahun yang lalu sempat kejatuhan meteor besar, sehingga tanah Bangka dan Belitung ini kandungan logamnya sangat tinggi. Dan kalau dicek di laboratorium, tentu saja kandungan merkurinya itu tinggi ya, tanah Belitung ini. Pulau Jawa sebetulnya juga kandungan merkurinya di tanahnya itu cukup tinggi, ya, tetapi tidak setinggi di Belitung. Irian atau Papua dan Kalimantan itu juga tinggi, ya. Tetapi Belitung itu lebih tinggi. Ya, Papua juga tinggi karena di Papua itu ada emas dan ada tembaga. Pokoknya kalau misalnya di suatu daerah itu petirnya sangat besar dan sangat sering petir itu sampai ke tanah, ya, berarti daerah itu mengandung logam sangat tinggi. Dan daerah itu sebetulnya tidak layak untuk dihuni oleh manusia sebetulnya. Ya. Tetapi karena faktor berbagai macam hal, sehingga kemudian lokasi itu pun dihuni oleh manusia. Dan itu suatu perjalanan sejarah yang panjang ya, selama ribuan tahun. Nah, tentu saja orang yang tinggal di dalam suatu wilayah yang kandungan logamnya tinggi, ya, itu perlu berlatih energi penyeimbang, ya, energi penyeimbang. Karena kandungan logam tinggi
setiap kandungan logam berbeda-beda ya. Misalnya nikel atau emas atau biji besi atau tembaga atau aluminium dan lain-lain itu punya medan energi berbeda dan pengaruhnya kepada tanah itu juga berbeda. Tetapi seseorang yang berlatih membangkitkan api, ya, dia pada tahap tertentu dia mampu untuk membangkitkan medan energi sendiri. Bisa untuk reverse, ya, bisa untuk menetralkan daripada pengaruh daripada medan energi itu. Bumi yang kita pijak ini medan energinya akan tetap sama. Nah, tetapi pengaruhnya kepada orang itu berbeda-beda. Bagi orang yang mampu untuk membangkitkan medan energi sendiri, kita akan lebih ringan, ya, akan lebih ringan. Nah, kita belajar meditasi elemen api ini, itu kita mempelajari bahwa struktur tubuh kita tidak lain itu juga adalah energi itu sendiri, ya. Dan kita punya fusi sendiri, ya, kita punya fusi sendiri. Kesadaran itu adalah fusi kita sebetulnya, fusi kita. Di mana ada kesadaran, di situ ada kehangatan, ada energi. Oleh karenanya, ketika kesadaran kita kuat, bagus, ya, kita menciptakan ada energi sendiri di situ. Dan selalu gunakan kesempatan, ya, ketika panas tubuh Anda terasa pada saat Anda membangkitkan kesadaran, endapkan kesadaran sebanyak mungkin. Endapkan kesadaran. Beri waktu beberapa menit, ya, katakanlah 5 atau 10 menit, ya, tubuh dan pikiran untuk menyerap, ya. Jadi setelah energi ini bangkit, jangan disia-siakan, ya, diserap. Ya. Ini akan berfungsi untuk menetralisir efek-efek negatif dari medan energi dari tanah yang kita pijak. Karena kita tidak pernah tahu apakah tanah yang kita pijak ini seberapa kuat medan energinya, kandungannya di dalam tanahnya itu apa saja, kita sulit, ya, untuk menduga. Tapi sekarang dengan majunya ilmu geologi, ya, itu sudah memetakan misalnya satu daerah kaya dengan tanahnya kaya dengan apa, ya, itu sudah kan. Tapi anyway, ya, apapun yang ada di dalam tanah itu, ya, medan energinya ada yang merusak, ada juga yang suportif, ya. Nah, itu kita perlu untuk memiliki medan energi sendiri, ya. Jika medan energi itu bersifat merusak, itu akan dinetralkan. Jika medan energi itu suportif, itu akan diinjak, itu terasa lebih dingin daripada tanah-tanah yang lain. Ketika kita menginjakkan kaki, batin kita lebih tenang. Seperti misalnya di daerah Yogyakarta, itu ada satu tanah tua, namanya daerah Mangiran. Ya. Daerah Mangiran ini kalau tanahnya diinjak itu dingin. Jadi pada saat Anda menginjakkan kaki di situ, sejenak saja pikiran Anda langsung hening di daerah Mangiran itu. Itu tanah tua. Itu mungkin ada logam apa itu di dalam situ, ya, kandungan tanahnya di dalam situ, itu pasti juga kandungan logam. Tapi saya pernah menginjak Belitung, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, itu memang tanahnya agak sedikit panas, mungkin karena pengaruh dari batu meteor itu, ya, itu membutuhkan waktu hingga belasan ribu tahun bagi bumi untuk mendinginkan. Ya. Tapi saya tidak menyarankan Andri, Edi, Bu Aning atau teman-teman yang lain untuk pindah dari Belitung, saya tidak menyarankan itu. Maksudnya bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kita, ya. Bagaimana pengaruh tanah, elektromagnet bumi itu, ya, energi dari bumi ini tidak
merusak ya tubuh kita. Anda mungkin boleh cek ya di Bangka dan di Belitung itu penderita sakit jantung, ginjal, dan hati itu sangat tinggi. Jantung, ginjal, dan hati itu sangat tinggi. Ya karena kalau ginjal dan hatinya itu karena pengaruh daripada makanan atau minuman ya atau sari-sari bumi ya yang masuk ke dalam tubuh ya itu kandungan logamnya cukup tinggi. Ya kalau jantung itu karena medan magnetnya, bukan makanannya, tapi karena medan magnetnya pengaruh. Nanti boleh dicek besok karena saya pernah ngecek waktu itu. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya ini khusus untuk Edi yang saat ini sedang sakit juga ya. Mumpung sekarang di Jawa ya di Pulau Jawa ini medan magnetnya tidak sepanas di Belitung ya, manfaatkan momen sekarang ini bagi Anda untuk memulihkan diri. Memulihkan energi tubuh Anda. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1-2 minggu di Jakarta, jika masih di Pulau Jawa ini ya, Anda pulihkan juga pengecekan medis itu jalan ya, karena kita harus tahu diri dari tubuh ya, supaya penanganan lebih tepat ya. Bangkitkan api, ya, bangkitkan medan Anda sendiri ya, lebih banyak, lebih bagus, lebih stabil. Ya. Diamkan pikiran lebih banyak. Jakarta menurut saya medan energinya cukup bagus. Jakarta cukup bagus. Tapi kalau mau geser sedikit ya, ke Bogor itu lebih bagus daripada Jakarta. Selain udaranya juga lebih enak ya, Bogor medan energinya lebih bagus daripada Jakarta. Kalau mau pemulihan diri ya, tubuh dan pikiran mungkin tinggal di Bogor lebih enak, lebih bagus. Bogor, Sukabumi itu medan energinya lebih bagus daripada Jakarta. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan malam ini. Mungkin besok karena suasana bagian kota ada PPKM juga ya. Mungkin kita akan running lagi ya, latihan meditasi besok malam. Saya akan coba lihat waktunya besok. Saya akan kupas lebih banyak ya mengenai energi ini ya, karena mungkin pelajaran kita sudah sedikit ditingkatkan. Ya. Kita tidak bisa berbicara tentang panas-panas saja ya, tetapi kita harus mulai menyelami tentang hakikat diri kita, tentang hakikat lingkungan hidup kita, alam kita dan sebagainya. Ya, kita harus mulai belajar mengenai ini. Karena semakin ke depan ya pelajaran mengenai spiritualnya itu harus meningkat. Metodenya tetap sama. Metodenya itu saja, tetapi saat kita menggunakan metode ini itu ada peningkatan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah cukup malam. Selamat beristirahat. Aku yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh dengan cepat. Semoga harapan baiknya tercapai. Terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih Romo. Rahayu, terima kasih. Terima kasih Romo. Namo Buddhaya. Bye. Terima kasih Romo.